Definisi kematian rohani, terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Tidak ada lagi keintiman dengan Tuhan. Kalau makan-makan, minum ini, happy-happy yang berkaitan dengan kebutuhan lahiriah, selalu ada waktu terbaik. Tapi untuk Tuhan tidak ada. Sudah jarang sekali saya dengar ada bapak-bapak yang pimpin istri anak, jadi gembala yang baik dalam rumah kok. Mari kau doa kunci buka, pimpin ibadah apakah bapak angkat 1-2 lagu kidung jemaat, pimpin renungan sedikit. Itu sudah jarang kita dengar. Mereka hanya pergi di hari Minggu kok ya sedikit acting supaya orang lihat mesra, padahal isi rumah ancur. Ini kau temus omong. Beta layani banyak orang, beta bukan pengkhotbah KKR, saya besok konseling banyak orang. Kelihatan manis, mesra, ke film India, ancur dalam. Karena bapak tidak melakukan perannya, menggembalakan istri anaknya untuk datang kepada Allah. Bagaimana menggembalakan istri anaknya? Dirinya sendiri saja dia tidak bisa gembalakan. Nah kalau ini menurut saya ini jauh lebih berbahaya bapak mama. Kematian rohani. Kita harus periksa diri kita baik-baik ya. Di zaman Amos, Tuhan pakai Nabi Amos dan berteriak, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Itu bukan khotbah kepada jenazah, bukan khotbah di kuburan. Kayak kita berkhotbah begini, almarhumah tidak bisa lagi dengar khotbah kita, beliau sudah finish. Khotbah ini datang buat kita yang ada di tenda ini, supaya kalau masih hidup, tolong evaluasi diri, tolong cek hubungan kita dengan Tuhan Allah. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berdasarkan Ibrani 9 ayat 27, saya baca sekali lagi. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saya akan membahas satu tema, yaitu orang percaya dan kematian. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, ayat ini berbicara tentang kematian jasmani. Kematian jasmani itu definisinya adalah terpisahnya tubuh dengan roh. Tubuh kembali jadi debu, roh kembali menjadi pencipta. Kembali kepada pencipta maksud saya. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini berkata bahwa memang itu sudah ditetapkan. Tetapi saya perlu beri keterangan bahwa ini adalah kematian jasmani yang bersifat umum ya. Sebab ada perkara-perkara khusus di dalam Alkitab. Ada orang yang ternyata setelah mati dia bangkit, seperti Lazarus, saudara Marta dan Maria. Itu matinya 2 kali. Mati jasmani, tapi sudah mati 4 hari. Tuhan Yesus pergi, berteriak di depan kuburnya, panggil dia keluar, dan mujizat terjadi. Dan di situ Lazarus bangkit. Lalu ada juga cerita tentang pemuda di Nain. Ada juga cerita tentang anak Yairus. Itu orang-orang mati 2 kali ya, termasuk anak janda di Sarfat yang dibangkitkan oleh Tuhan dalam pelayanan Elia. Bahkan ada yang tidak mengalami ayat yang kita baca ini. Elia tidak mati, saudara-saudara. Elia dan Henok itu diangkat hidup-hidup. Dan nanti saudara-saudara, di hari pengangkatan gereja, seperti berita anugerah yang kita baca berbalas-balasan tadi di liturgi itu, yang terpilih dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Nanti juga ada orang-orang tertentu yang tidak mengalami kematian. Dia mengalami yang namanya rapture, pengangkatan gereja.
Kemarin teman saya pendeta Gemit khotbah di gereja GSJA. Ketua majelis dari mana, daerah Oepaha sana. Karena kita teman dari kecil-kecil, jadi pas beliau ada di Kupang, saya bilang, teman bisa khotbah di GSJA Amazing Grace kah? Lalu beliau datang khotbah dan semua kami diberkati sekali dengan khotbah pendeta Gemit ini. Tapi ada hal menarik, sepanjang dia khotbah dia bilang begini, dia ini karena ada asam urat apa segala macam toh. Jadi dia sudah minta di Tuhan, dia bilang, Tuhan, hamba tidak mau terlalu lama di bumi. Dia mau kalau dia emeritus ya 60 begitu Tuhan ambil sudah. Sebab baru 43 saja sudah jalan mulai tarik-tarik karena masalah makan minum nih kan, asam urat nih kan makan minum. Jadi teman saya ini pendeta Tesar Sanratu, sarjana teologi, beliau bilang beliau tidak mau lama-lama, mau 60 saja. Padahal saya berharap suatu saat dia jadi ketua sinode Gemit. Hanya diseminta 60 begini kan. Waduh, saya bilang terlalu cepat. Saya ketemu lagi pendeta orang Maluku waktu saya KKR di Mimika. Pendeta Rudi Pelupesi. Pendeta Rudi bilang, anak pendeta, karena beliau yang jemput saya, karena beliau adalah pemimpin daerah GSJA di daerah sana. Dan beliau bilang, adik pendeta, Bapak sudah berdoa, Bapak minta meninggal 100 tahun. Sekarang beliau sudah 80 lebih dan memang kuatnya luar biasa. Kami yang masih lebih muda dari dia uji jalan kaki tidak lawan. Opa Rudi Pelupesi 80 lebih. Kalau Oma sudah meninggal duluan, Opa minta 100. Lalu saya bilang sama Opa Pelupesi, Opa, kalau saya bukan minta 100, saya minta tak usah mati. Serius Bapak Ibu, saya berdoa. Karena yang tadi tuh di 1 Tesalonika pasal 4 tuh ayat 13 sampai ayat 17 tuh kan ada orang-orang yang nanti tidak mati. Kloter kedua yang mengalami rapture, kan yang pertama yang sesuai pengakuan iman Rasul itu, orang yang sudah mati dalam Kristus nanti mengalami kebangkitan tubuh. Seperti almarhumah Kakak Sin, Mama Sin, Nona Sin ini, beliau orang percaya, jadi nanti mereka bangkit duluan. Doktrin tentang kebangkitan yang suka kita akui dalam 12 pengakuan iman Rasul itu doktrin mendasar. Dan itu harus dipercayai oleh setiap orang percaya, tidak peduli sinode manapun. Karena itu sumbernya dari kitab suci, kekasih Allah. Ya. Dan nanti itu benar-benar dialami. Kita baca sekali lagi ya. 1 Tesalonika tadi 4 ayat 16. Ayat 16 dia bilang begini, Bapak Mama. Sebab mikrofon bisa. Cek. Oke. Sebab pada waktu tanda diberi. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, ya, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, nanti mereka bangkit dahulu. Terus? Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, minta yang masih hidup tuh, itu akan terjadi. Karena sekarang baru 40 lebih. Sedikit lebih rasa kiamat. Saudara rasa kok, ini suara apa nih? Jumat, hari kita putar terlalu cepat. Bapak Mama tahu ada evaluasi ke sana ini. Hari-hari. Kalau beta dengan beberapa orang percaya suka hitung-hitung. Kemarin baru hari Minggu, tak justru hari Minggu lah. Kemarin betul baru lewat pawe Pasca. Ini semua pawe Pasca lah. Lai sedikit lah 17 Agustus. San lama lah Natal. Waktu jalan kecepat sekali. Jadi makanya saya doa, saya bilang, aduh Tuhan, kalau memang ke almarhumah dan begini sudah enak, sudah hulu. Kan ketong nih, ya kalau masih hidup ya siap-siap saja, amin. Kalau memang kita setia dan sementara kita masih hidup, Tuhan Yesus kembali, berarti kita berangkat sama-sama, tak angka hidup-hidup. Kita naik ke surga, ini janji Tuhan.
Dan Tuhan ini kan tidak pernah berdusta. Amin. Apa yang difirmankannya pasti digenapi. Isi Alkitab itu, saudara-saudara, 75%-nya nubuatan. Dan dari 75% itu sudah 3/4 tergenapi. Tinggal 1/4-nya yaitu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman, futuristis, masa depan. Dan kalau yang 75% itu tergenapi dengan sempurna, 25 yang sisa ini pasti tergenapi dengan sempurna. Maka dari itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, itu perkara khusus. Dan kalau itu terjadi, waduh, lebih hebat dari peristiwa Elia diangkat ke sorga. Bapak mama pernah baca toh, Elia diangkat ke sorga walaupun dia tidak pernah menyangka bahwa dia diangkat ke sorga. Buktinya selama hidup dia pernah berdoa minta mati, karena beratnya tekanan, beratnya masalah, gara-gara Isabel, istri Ahab yang jahat itu, yang terbiasa membunuh para nabi, mengancam dia, mau bunuh dia, saudara-saudara. Tapi akhirnya Elia diangkat hidup-hidup dan dijemputnya pakai kendaraan sorga. Ada kereta berapi datang jemput Elia. Sedangkan kalau kita, andai kata kita tidak mengalami kematian dan mengalami pengangkatan, saudara, yang angkat kita tuh langsung Tuhan Yesus. Dia turun dari sorga, bukan kendaraan. Langsung pemilik sorga turun, lalu diangkat ketemu di awan-awan. Itu sama kayak Pak Prabowo mau ketemu Pendeta Mel Atok dan Dr. Lawrence. Untuk Pak Mel Atok, dia hanya utus dia punya sopir dengan Otto RI1 tuh, Piame Beta di rumah. Tapi untuk Dr. Lawrence, beliau jemput langsung. Wih, saya rasa kalau beliau jemput langsung itu lebih luar biasa. Nah, seperti itulah orang percaya yang kalau atas anugerah Tuhan mendapatkan pengangkatan gereja. Nah, saudara-saudara, itu berkaitan dengan nats tersebut. Tetapi saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah jenis kematian lain selain kematian jasmani, yang salah satu ayatnya adalah nats pembuka kita tadi. Ternyata orang Kristen atau orang percaya harus tahu atau minimal mengingat. Kalau tahu berarti mungkin belum tahu, jadi baru tahu sekarang. Tapi kalau mengingat sudah tahu, tapi perlu diingatkan lagi. Karena begini, manusia ini kan pikiran kita ini gampang berkarat, gampang tumpul karena pergumulan hidup. Tuhan baru berfirman melalui hamba-hambanya di gereja kita masing-masing, atau dalam konteks ibadah pemakaman hari ini. Tapi kalau kita tidak terus merenungkan firman Allah, manusia cepat lupa. Bayangkan Adam dan Hawa, di Kejadian 2 Tuhan baru memberi larangan, Kejadian 3 langsung jatuh. Padahal Adam dan Hawa bukan seperti kita. Kita ini sudah terkontaminasi dosa, dilahirkan bahkan dikandung dalam dosa. Adam dan Hawa suci murni, itu pun lupa ingatan, amnesia ringan. Apalagi ketong yang dosa banyak, belum kok kooperasi kejar. Wah, itu lebih lupa ayat lagi. Dan ingat, tetangga pun dosa, ingat mertua pun dosa, ingat menantu pun dosa. Ingat kawan alumni pinjam doi belum ganti. Mah bukan yang 89 dong. Ini yang 94. Haleluya. Nah, karena mana ketemu ingat firman. Masalah satu belum habis, satu datang. Satu belum selesai, satu sudah muncul. Itu membuat orang gampang berkarat. Jadi sebagai orang Kristen, saya tidak peduli kita dari gereja mana, maulah, seringlah dengar firman Allah, supaya kalau kira-kira dia mau mulai menurun, disegarkan lagi. Dia mulai menurun, disegarkan lagi. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan kematian lain selain kematian jasmani, itu ada namanya kematian rohani. Ini jauh lebih mengerikan dari kematian jasmani yang dialami oleh almarhumah.
kematian jasmani definisinya adalah terpisahnya tubuh dengan roh, maka definisi kematian rohani adalah terpisahnya manusia dengan Allah. Jasmaninya masih hidup, masih pakai baju bagus, celana bagus, sepatu branded, jam branded, badakju. Dulu FIFA nomor 4, masa sekarang disuganti ya Oriflame, artinya sedikit mahal. Secara jasmani hidup, masih pimol ya, di pesta masih ayam kaki kuning ya. Dulu kan ikan aja di pantai, makanan ayam kaki kuning, sutalan ini ikan. Jadi ayam lebih top sekarang. Ya kan, secara jasmani dia sibuk sekali. Tapi rohaninya bermasalah. Ini jujur saya kita omong. Tidak ada lagi yang namanya saat teduh dengan Tuhan. Tidak ada itu. Satu hari Allah karuniakan 24 jam. Kalau kita mengenal perpuluhan uang, maka harusnya ada perpuluhan waktu. Satu hari 24 jam. Makanya saya suka kasih, saya bukan apa-apa ya, presiden ke-7 kita tuh saya sering kalau dalam khotbah saya sebut dia. Saya suka lihat sibuk-sibuk tapi masih sholat dalam konteks agama beliau. Ini RI 1. Ini ada yang calon RT kalah terus, tidak ada waktu doa. Penjaringan suara sontambu 10 suara, maksud ada waktu dan sibuk buat ada pencalonan RT RW. RI 1 sama si sholat lu ya RW. Sibuk apa tak lalu. Nah, maksud saya ialah begini. Definisi kematian rohani, terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Tidak ada lagi keintiman dengan Tuhan. Kalau makan-makan, minum ini, happy-happy yang berkaitan dengan kebutuhan lahiriah, selalu ada waktu terbaik. Tapi untuk Tuhan tidak ada. Sudah jarang sekali saya dengar ada bapak-bapak yang pimpin istri anak, jadi gembala yang baik dalam rumah kok. Mari kau doa kunci usbuka, pimpin ibadah apakah bapak angkat 1-2 lagu kidung jemaat, pimpin renungan sedikit. Itu sudah jarang kita dengar. Mereka hanya pilih hari Minggu kok ya sedikit acting supaya orang lihat mesra, padahal isi rumah ancor. Ini kau temus omong. Beta layani banyak orang, beta bukan pengkhotbah KKR, saya besok konseling banyak orang. Kelihatan manis, mesra, ke film India, ancor dalam. Karena bapak tidak melakukan perannya, menggembalakan istri anaknya untuk datang kepada Allah. Bagaimana menggembalakan istri anaknya, dirinya sendiri saja dia tidak bisa gembalakan. Nah, kalau ini menurut saya ini jauh lebih berbahaya, Bapak Mama. Kematian rohani. Kita harus periksa diri kita baik-baik ya. Di zaman Amos, Tuhan pakai Nabi Amos dan berteriak, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Itu bukan khotbah kepada jenazah, bukan khotbah di kuburan. Kayak kita berkhotbah begini, almarhumah tidak bisa lagi dengar khotbah kita. Beliau sudah finish. Khotbah ini datang buat kita yang ada di tenda ini supaya kalau masih hidup, tolong evaluasi diri, tolong cek hubungan kita dengan Tuhan Allah. Sebab ada namanya mati rohani dan penyebabnya cuma satu, dosa namanya. Efesus 2 ayatnya yang pertama, di sana Rasul Paulus tulis kepada jemaat Efesus yang dulu mati rohani tapi sekarang sudah hidup kembali. Kenapa mereka mati rohani? Gara-gara dosa dan pelanggaran mereka. Perhatikan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mic untuk pembaca tetap on kakak yang dia sudah angkat masih ada sini. Ulang. Perhatikan. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya. Kamu dahulu sudah mati gara-gara pelanggaran dan dosa-dosa. Bapak mama kita semua ini orang berdosa. Apalagi yang khotbah nih, waduh, ini penjahat besar yang baru diubahkan. Ini kita omong apa adanya.
Kita semua ini orang mati rohani gara-gara kita keturunan Adam dan Hawa. Kita lahir bawa satu dosa yang bernama original sin. Itu dosa asal. Dari original sin ini muncullah actual sin. Apakah Mel Atok mencuri baru Mel Atok jadi orang berdosa? Tidak. Mel Atok tuh orang berdosa makanya mencuri. Saat kali KKR di perumahan BTN sana Blok M, selesai KKR, seorang ibu datang bilang, "Pak Mel, beta minta maaf, beta mau omong sama papa, jangan tersinggung." Dia bilang, "Apa mama? Kenapa?" "Dulu beb ayam hilang pak, yang amin." Memang betul. Tapi kan yang lama telah berlalu. Jadi mak berharap mak omong jangan terlalu kuat. Di Blok M, BTN, karena memang dulu minta maaf kami di Epura kalau kepingin mabok, kepingin tolakan, BTN sasaran. Itu naik kotor sapu rata semua hewan. Ada ayam-ayam tuh yang bodoh sekali hobi tidur di pagar, minta mati cepat. Jemuran-jemuran tetangga yang jumur lebih dari jam 10 ke tempat tuh angka. Anggap seamal ibadah. Benar saudara. Jadi kita semua ini kotor saudara. Andai kata tidak ada yang menghidupkan kita kembali, aduh repot. Apa yang menyebabkan kita mati rohani? Dosa. Apa itu dosa? Kata Yunaninya hamartia. Hamartia artinya meleset dari sasaran. Atau arti dosa itu begini. Dosa adalah kepasifan terhadap kehendak Allah dan keaktifan terhadap apa yang tidak dikehendaki Allah. Itu dosa. Yang Tuhan mau, dia pasif. Yang Tuhan tidak mau atau yang Tuhan larang, dia aktif luar biasa. Itu dosa. Ini mulut nih yang Tuhan mau apa? Pakai puji Tuhan, sama kepaduan suara, ke keluarga Uli tadi, kan keren. Besok bisa bayangkan kalau udah masih muda dulu darah Yesus. Kan sekarang ya bet harap berserah total saja. Nah, ini mulut nih kan harus pakai puji Allah, amin. Tapi Anda lihat dosa pun tipu kadang-kadang. Sorry to say ini, mulut yang sama yang ketemu pakai puji Allah, mulut yang sama juga hanya Tuhan yang tahu. Pakai gosip orang, pakai maki orang, maki laki, maki anak, maki istri, maki segala macam orang. Makanya Yakobus bilang begini, tidak bisa dari mulut yang sama keluar dua-dua. Yakobus 3 ayat 9. Perhatikan Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Terus dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Tidak boleh terjadi. Tapi dia menyanyi dong kayaknya baik semua. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi ya dulu namanya ketong kalau hidup dalam dosa tuh begitu. Ketong segala cuaca. Untuk Tuhan cuma nyala, untuk iblis cuma nyala. Nah ini tidak bisa demikian. Alkitab berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Amin. Amin. Kita tidak boleh menjadi orang yang pasif terhadap kehendak Allah, tapi aktif terhadap apa yang tidak dikehendaki Allah. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau mengalami kematian ini, harus cepat-cepat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak mungkin bisa dihidupkan lagi. Dan kalau tidak dihidupkan lagi, akan masuk kepada kematian kekal yang tercatat di dalam Wahyu 21 ayat 8. Kalau di kematian itu ada dua terjadi. Yang pertama di dunia ini, jasmani dan rohani. Yang kedua, kalau kematian rohani itu tidak mengalami kehidupan kembali, maka akan mengalami kematian seperti yang mau dibacakan ini. Perhatikan. Tetapi orang-orang penakut. Tetapi orang-orang penakut. Penakut di sini bukan takut ular atau takut gelap, bukan. Dia takut bersaksi. Dia malu menyaksikan Kristus. Takut menyaksikan Kristus. Kadang-kadang demi pangkat, kedudukan, jodoh, pasangan hidup, dia tinggalkan Yesus. Ini penakut kelas kakap. Ya, kemudian
Orang-orang tidak percaya. Orang-orang tidak percaya. Saudara yang berkhotbah, saudara yang dia omong kosong. Lu nomor 2. Kan dia orang-orang tidak percaya. Terus Orang-orang keji. Yap. Orang-orang pembunuh. Terus Orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, kematian kedua maksudnya ini neraka, Bapak Ibu terkasih. Tetapi kita percaya bahwa kita mengenal kasih Allah Bapa yang luar biasa. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya setelah dia bicara tentang kematian rohani dalam Efesus 2 ayat 1, di ayat 4 dan di ayat 5, dia beritakan satu berita anugerah yang menghidupkan orang-orang mati rohani, kemudian hidup kembali oleh anugerah Tuhan. Perhatikan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan. Sekalipun kita semua ini telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, Bapak Ibu terkasih, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita tidak bisa diselamatkan karena jasa kita atau usaha kita, perbuatan kita. Kristen menolak ajaran sesat salvation by works. Keselamatan karena perbuatan, keselamatan karena amal, keselamatan karena usaha. Kristen hanya percaya doktrin salvation by grace, salvation by faith. Keselamatan hanya karena anugerah, keselamatan hanya karena iman. Amin, kekasih Allah. Kalau ada seorang koruptor, dia jelas-jelas korupsi ini, tindak pidana korupsi. Tapi waktu dia mau disidang, Bapak Ibu terkasih, dia minta izin di hakim, mau angkat tangan, dia mau kasih tahu, bilang saya ini memang korupsi, tapi saya juga baik. Karena ternyata dia sering bantu rumah ibadat, sering bantu di panti asuhan, panti jompo, panti hidbia. Kadang-kadang kalau hari raya begitu sebagi-bagi sembako. Dia pakai ini menjadi dasar untuk bawa ke penghakiman di pengadilan bahwa betul saya korupsi, tapi tolong pertimbangkan kebaikan saya. Bapak mama yang mengerti hukum yang ada duduk di sini, saya tanya Bapak Mama dulu, kalau hakimnya tidak gila, apakah hakimnya akan membenarkan dia dari kasus korupsi hanya gara-gara dia ada sumbang bangun masjid, bangun gereja, bantu panti asuhan, panti jompo? Tidak akan. Jelaslah bahwa di pengadilan ini saja, di dunia ini, perbuatan baik tidak akan meloloskan kita dari penjara. Apalagi pengadilan sorga. Makanya ketika orang-orang zaman Yesaya, di Yesaya 64 ayat 6, mereka pikir mereka sudah sangat saleh, mau selamat dengan amal ibadah mereka. Apa kata Tuhan kepada orang-orang jenis ini? Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kain kotor di sini Bapak Mama, istilah di kitab Yeskiel dan cemar kain. Itu saya harus kasih tahu, pembalut wanita zaman itu. Kan yang sekarang ini softex lawyer itu kayak modern. Dulu kan orang pakai kain. Nah itu kain kotor namanya. Jadi orang yang mau mengandalkan amal ibadahnya, kesalehannya, usahanya untuk masuk surga, tiketnya adalah kain kotor. Dan ayat itu Bapak Mama kalau dengar, dia bukan bilang kesalahanmu seperti kain kotor, bukan, kesalehanmu seperti kain kotor. Kalau saleh kain kotor, salah kain apa? Lebih parah. Jadi siapapun
yang merasa diri kita orang berdosa, kita mati rohani. Tapi jangan susah, sebab ada Yesus yang telah datang yang berfirman, aku datang tidak cari orang benar, aku datang cari orang berdosa, supaya mereka bertobat. Supaya kalau kita tidak alami pengangkatan gereja, kita harus sesuai nomor urut kita. Sekarang nomor urutnya Kakasin, tapi kita yang lain ini kan lagi tunggu nomor urut, bukan? Pastikan meninggal, jangan piara dosa. Makanya datang pada Yesus. Amin. Ya ini beta suka serukan di mana-mana. Kadang-kadang ada yang su tua-tua, su opa-opa cuma masih nakal. STNK sudah tua, nakal kembali. Bayangkan. Opa-opa lain ada ikut paduan suara, kok ada suara 1, suara 2, suara 3. Dia suara setan yang dia ikut terus. Ada opa-opa di sini betlia aman. Mau opa-opa di Uganda tuh nakal sekali. Sampai ada yang mati di tanpa prostitusi, overdosis obat kuat. Kok ini satu nih? Itu mau minum telur onta, tetap susah bisa. Leku tua mas nanauk, paksa diri deng. Mesti kunyit, madu, telur, apa sabanta, pembuluh darah, rompica baru mulai bilang karma. Nanti kata khotbah begini mau bilang apa? Masuk surga. Kalau kita bilang pejina tidak ada yang masuk surga. Nah karena aku pendeta bisa lebih pintar dari Tuhan Allah. Amin. Nah jadi kalau kita masih bisa hela napas, kau dengerin firman, jangan berkincang. Jangan. Aduh jangan dikasih tahu memang jangan. Enak kalau meninggal di bangku majelis pas angka not, kan enak. Ini seberapa banyak betul dengar berita mati di Kadela, di mana sampai polisi. Kadela ini bukan kelompok doa. Sampai polisi interogasi itu mbak, bilang kok lu bikin apa? Kok opa mati? Tidak, saya tidak bikin apa-apa, hanya setel lagu opa mati. Baru setel lagu yang instrumen yang Kenny G itu. Opa mati. Instrumen opa napas sudah satu. Makanya kalau ada paduan suara lansia ikut. Amin. Jadi kekasih Allah ini kita omong, kita semua nih orang kotor. Amin. Siapa yang suci di sini? Oh. Tapi saya mau kasih tahu ini berita Tuhan hidupkan kita kembali. Amin. Paulus penjahat kalas kakap saja sampai dia berkata dalam 1 Timotius 1 ayat 13 begitu eksplisit tentang masa lalunya. Dia bilang apa di sana? Perhatikan. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya. Dan seorang ganas. Dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Yes. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan. Lalu ayat 15 dia berkata apa? Dengarkan Bapak Ibu, ini orang yang anggap diri paling kotor, lebih kotor dari kita semua. Dia yang dianggap ranking 1 dalam hal dosa saja, Yesus sanggup selamatkan dia. Apatah lagi kita, amin. Jangan keraskan hati kita. Ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara lihat, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Bantai gereja, bunuh orang, hambat, benci nama Yesus. Tapi sungguh anugerah Tuhan mengalahkan dosa Paulus. Almarhum Pendeta Benny Graham pernah mengatakan, hal kedua terbesar di dunia ini adalah dosa kita. Tapi hal pertama yang mengalahkan dosa adalah kasih karunia Allah yang melampaui segala akal. Tuhan begitu baik. Makanya saya juga serukan, ada orang-orang yang merasa diri masih kuat. Kuat apa? Kau tidak kuat. Hari Minggu kemarin beta masih omong, dulu saya pembapa. Saya suruh bertobat, tahu tuh orang tua di NTT ini. Kalau anak nasihat tuh dia rasa kayak haram begitu. Padahal saya nasihat untuk baik. Karena opa ini kan terikat mabok, rokok. Saya juga omong tidak pakai ayat juga. Hanya pakai kesehatan. Bapak berhenti sudah. Tahu orang tua kupang nonton. Becek ya selalu kas mati lu anak.
Beta yang cek selalu saya yang kasih makan kau. Kau baru ikut persekutuan doa berapa bulan, baru tahu berapa ayat, lu mulai ajar sampai beta. Weh, lu mau masuk surga, nah lu masuk sendiri di situ. Biar bapak masuk neraka. Wih, beta waktu lihat bapak tua pun mata menyala, ini belu banget. Ini anak-anak bintang timur dong nih. Wih, beta lihat ini memang disuniat masuk neraka nih mah baik Tuhan. Jadi beta mulai itu beta jarang menasehati. Akhirnya beta bawa dalam doa saja. Tiba-tiba waktu telepon kami bilang ada sakit. Bilang ini tetikam apa segala macam. Setelah bawa rongseng dan ditindak lanjut seterusnya. Ternyata tumor batang paru-paru dan harus kemoterapi dan akhirnya kisut. Yang bilang geng-geng kisut layu noe. Soas itu bapak bilang, melek bapak sudah jadi apa nih? Tapi beta kan bukan anak kurang ajar, aku BPM mata. Makanya kalau kata omong kan sang boleh begitu, biar kita pendeta. Saya hanya gosok-gosok di bapak badan dan bilang, bapak beta kan pernah omong kepada orang keras panggilannya keras. Pada orang hati lembut, khotbah begini bertobat. Isu dijamah Tuhan, yang keras dia mau pakai khotbah, dia mesti pakai kemo, pakai segala macam. Ngapain? Artinya tidak semua kasus seperti itu, tapi ada orang-orang seperti papa saya yang karena keras, panggilannya keras. Jadi kalau Tuhan masih panggil lewat khotbah, bapak mama jangan rasa diri keras. Anda tidak keras. Keras apa? Besok ketemu yang bilang keras karena noe. Makanya kalau Tuhan panggil, mari. Amin. Sebab dia tidak mungkin menolak orang yang datang kepadanya. Bahkan Paulus bilang kenapa dia bersaksi ini. Ini supaya jadi contoh bagi orang-orang yang merasa dirinya kotor. Selalu ada pintu. Ini mic jepi mati lah. Selalu ada pintu terbuka bagi kita. Ayat 16, dengar. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu terkasih. Jadi kalau kita semua yang ada di tenda ini, ingat toh, beta seomong karena beban pendeta ini berat, Bapak Ibu jemaat. Beta tidak tahu dengan pendeta yang mungkin hanya masuk sekolah teologi hanya cari nafkah. Kalau kami bukan cari nafkah, kita ndar gila berat Tuhan pulihkan, lalu jalan keliling cari jiwa. Makanya khotbah kami harus cari jiwa, ajak jiwa. Karena begini, dalam Yeskiel 33 itu ayat 7, Tuhan bilang mulai ayat 8, Tuhan bilang begini, saya kalau suruh kau kasih tahu, kau kasih tahu supaya orang itu bertobat. Kalau saya suruh kasih tahu tapi kau tidak kasih tahu, itu orang mati, saya tuntut nyawanya dari kau. Perhatikan ayat 8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Hai orang jahat, engkau pasti mati. Mana ada orang jahat hidup terus kalau tidak bertobat. Terus. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu. Tapi kau hamba Allah, termasuk konteks sekarang pendeta seperti saya, dapat kesempatan tapi tidak omong, aku akan tuntut nyawa orang itu daripadamu. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, ya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Nah siapa mau? Itu penyebab kalau beta ada kesempatan khotbah, beta akan khotbah keras. Karena masalahnya kalau beta mati nanti Tuhan Allah tanya waktu di almarhumah Nona Sin meninggal tuh, lu khotbah apa? Lu beritakan Injil tidak? Lu ajak orang bertobat tidak? Lu kasih tahu tidak bahayanya dosa? Lu kasih tahu tidak solusi untuk lepas dari dosa? Itu kita ditanyai. Lain hal kalau kami seomong tapi sama kayak bapak mama di sini ada yang mau berkincang, boleh dengar sambil. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, mereka kepala batu kan dia pikir katong nih keras, lu dengar. Tetapi dia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Kamu pasti mati saudaraku dalam kesalahanmu dan kau pasti masuk neraka. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Tapi kami telah lolos. Makanya ini pendeta tidak bukan pekerjaan main-main gila. Ini beritakan Injil.
Saya nih jago main lawak. Kalau hanya bisa bikin lucu, saya mendingan undang stand up komedi. Pendeta ya lucu pas-pas, aku siang panas, bagian lesson lucu nanti beberapa wajah. Ini kan beliau mencurigakan juga. Jadi lucu sedikit sah. Masih siapa yang berikut undangan bertobat? Amin, Mama. Karena mungkin besok bukan hari kita. Saya ulang-ulang ibadah begini nih. Habis ibadah yang ikut pulang meninggal. Nah kalau pulang meninggal sudah bertobat kan enak. Seperti perwakilan keluarga bilang tadi sambutan, ini hanya perpisahan sementara. Yes. Antara orang ke liang lahat nanti itu bukan perpisahan terakhir, sementara. Kenapa? Karena ada kebangkitan. Ini hanya sementara kok, kita ketemu di surga. Amin, Bapak Ibu terkasih. Amin. Yang berikut, sorotan khusus kepada ayat yang kita baca tadi, Ibrani 9 ayat 27. Betul mau bikin poin terlalu banyak, matahari suka panasin sepatu nih. Bebas rasa nih, tapi yakin neraka lebih panas. Saudara, ayat ini bilang begini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Bagi kita yang akan mengalami kematian jasmani seperti almarhumah, dan kita langsung dihakimi. Tapi kalau kita sudah mengerti dan mengambil keputusan sesuai sorotan di poin pertama tadi, maka jangan takut. Kita tidak akan mengalami penghukuman lagi, dihakimi hanya untuk menyatakan keadilan Allah kepada semua ciptaan Allah, mulai dari Adam manusia pertama sampai manusia terakhir di pengadilan terakhir, begitu pula di depan seluruh malaikat. Tetapi tidak memberi hukuman kekal atau neraka kepada orang percaya, tidak akan lagi. Makanya sekotor-kotornya orang, asal dia mau percaya kepada Yesus dan sungguh-sungguh tinggal dalam Yesus, Yesus dalam dia, firman Yesus dalam dia. Roma pasal 8 ayatnya yang pertama secara tegas menguatkan kita demikian, saudara-saudara. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Maka bagi kita, apa itu kematian jasmani? Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Amin. Amin. Kita sedih Kakasin meninggal, tapi dari kesaksian-kesaksian yang kita dengar, saudara bisa lihat bagaimana imannya dan bagaimana manifestasi imannya. Karena hanya mengaku tidak ada perbuatan, itu bukan iman. Dia punya hati sosial yang luar biasa, melayani di tsunami Aceh, tsunami Padang, Palu, di Maluku, di Ambon, di segala macam tempat. Masih lagi mau bela perempuan dan anak segala macam sampai kuliah hukum. Tapi memang waktu Tuhan bagi anaknya sudah selesai. Amin. Saudara-saudara, orang kalau sudah dilahirkan kembali, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dia bukan hanya yakin seyakin-yakinnya dia mati masuk surga, tapi manifestasi hidupnya jelas. Makanya Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Amin. Amin. Hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Apa definisi kematian bagi orang Kristen? Mati adalah hidup. Bukan mati adalah lenyap, mati hidup. Hidup yang bagaimana? Ayat penutup, benar-benar penutup. Wahyu pasal 14. Biasa behot pasal jam setengah, minson sampai 1 jam juga. Tapi sana apa-apa. Wahyu 14 ayat 12, 13, 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Lalu 13 dia bilang begini, Bapak Ibu. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan. Amin. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Yes. Sejak sekarang ini. Amin. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Seperti kakak ini, dia sudah berjerih lelah. Ini bukan selamat karena perbuatan baik, bukan. Tapi perbuatan baik kita tetap dihitung Allah. Perbuatan baik itu sepele saja, Bapak Mama.
kasih minum. Alkitab bilang kamu kasih air secangkir saja kepada anak kecil, kalau dia adalah muridku, kamu tidak akan kehilangan upahnya. Air satu cangkir aja untuk hamba Tuhan, Allah catat. Apalagi supi bantu sampai di Palu, di segala macam, hidupnya hanya untuk melayani kemanusiaan dan semua untuk kepentingan Allah. Semua deka-deka meninggal masih dapat lagi sepanya. Pasal berapa tadi yang dari sepanya 3:20? Lihat saja, saudara lihat, ini pengalaman rohani yang luar biasa. Ada orang yang tidak bertobat, pas mau mati dia bilang, aduh beda pelia ini kelelawar hitam besar satu. Makanya hidup jangan main judi online. Nanti kalau mereka mati bukan lihat malaikat, bukan lihat ayat, lihat kabauk. Hidup takut Tuhan supaya mati, dapat lihat cahaya kok apa kok. Ini ada semua mati, dia muslia kabauk, dia muslia ini spray hitam apa segala macam. Aneh-aneh. Terus dia bilang apa di situ? Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan itu dicatat semua. Amin. Makanya Yesus datang, dia pisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Kepada domba-domba dia bilang apa, Bapak Mama? Waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Mana mungkin Tuhan melupakan perbuatan baik kita. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Perbuatan baik adalah bukti keselamatan kita. Perbuatan baik adalah dampak pekerjaan Roh Kudus. Dan perbuatan baik itu dicatat. Waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Waktu aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Waktu aku seorang asing, engkau memberi aku tumpangan. Aku di penjara, aku sakit, engkau melawat aku. Lalu itu orang-orang percaya bilang begini, domba-domba bilang begini, bilang mana? Nah, itulah orang percaya begitu. Yang percaya sejati dia sudah bikin apa-apa dia lupa. Maka kalau yang bukan domba rat, Yesus datang sentanya, sandong sudah mengaku, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, Tuhan, aku bikin mujizat demi namamu, Tuhan, aku usir setan demi namamu. Yesus bilang, aku tidak kenal kau, penjahat. Anak Tuhan yang baik, tentu keluarga tadi baca tadi bukan untuk pamer perbuatan baik almarhum, bukan itu. Itu menstimulus kita, merangsang kita, karena itu kesaksian hidup. Tapi yang saya maksudkan ada orang yang sekalipun tidak bertobat tapi makan pujinya minta ampun. Kita tidak boleh begitu ya Bapak Mama ya. Sebuat apa-apa tangan kanan kasih, tangan kiri jangan tahu. Soal nanti orang lain yang cerita seperti alumni 89 tadi cerita, boleh. Kita orang lain memuji kita boleh. Jangan diri kita yang memuji kita. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, kita percaya pada Yesus. Kita tidak akan dihakimi, melainkan kita hidup kekal dengan upah yang ada di sana. Oleh karenanya, selagi kita masih hidup, ikut firman ini, teladan almarhumah juga luar biasa. Bekerjalah, menaburlah sebanyak-banyak mungkin. Anda akan menuai, bukan hanya dalam kekekalan, bahkan di sini pun Allah bisa izinkan kita menuai. Terpujilah nama Tuhan.